kita belajar sosiologi 5 jam. Dari jam istirahat sampai jam sekitar setengah 3. Lama banget 5 jam pelajaran sosiologi. Malah ngomong-ngomong aja tadi. Sebenarnya sosiologi itu pelajarannya enak banget, gurunya asik banget. Tapi kayaknya emang kelompok kita tadi kayak lagi asik ribetan gitu aja. Mana minggu besok PH lagi. Minggu besok PH mapel fisika, mapel sosio, mapel geografi. Nah, ada kesenjangan ekonomi juga. Bisa jadi. Jadi ada kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Nah, sebelumnya itu kan kita harusnya lebih tahu nih apa sih definisi dari kesenjangan sosial dan ekonomi itu. Apa sebenarnya inti pokok nih? Perbedaan yang mencolok antara beberapa kelompok. Nah, misalnya ada kelompok yang gampang banget buat dapetin fasilitas dan juga ada beberapa kelompok yang susah banget buat ngedapetin fasilitas. Contohnya kayak pendidikan. Ada beberapa sekolah yang letaknya itu di kota, itu tuh ngedapetin fasilitas yang layak banget. Nah, bahkan gedungnya juga kurang layak, terus habis itu fasilitasnya juga minim banget buat digunain. Kalau menurut pandangan aku sih gitu. Bisa sih. Kerja terkelompok dalam sumber daya. Oh, jadi lebih ke akses sumber daya nih. Mungkin kalau Ami kan tadi fasilitasnya bisa masuk juga ke sumber daya. Tapi kalau akses sumber daya ini lebih universal. Bisa misalnya akses ke ada area ini, ada ini, ada ini. Jadi sumber daya itu berbeda. Intinya ada perbedaan. Mungkin itu kata kuncinya kan Laras. Indonesia tuh belum sepenuhnya bebas dari kesenjangan sosial tersebut. Benar. Karena kalau kayak di Jakarta kita bisa lihat sendiri ya, Jakarta itu meskipun kelihatan mewah, kelihatan kota yang bagus, banyak gedung tinggi, tapi kesenjangannya benar-benar beda banget. Jadi ada yang kaya banget, miskin banget gitu. Jadi ada yang benar-benar kayak misalnya perkantoran dekat-dekat gedung tinggi itu. Kata saudara, banyak daerah yang masih tidak terjangkau dan tidak ada fasilitas beda dengan perkotaan. Ya benar. Kalau menurut Ami gimana, pemerintahan sekarang masih ada nggak sih sebenarnya kesenjangannya tuh? Mungkin dari segi privilege atau apa? Masih kayak Akbar masih jauh banget dari kata setara. Karena juga masih banyak daerah yang ketinggalan. Iya benar sih. Apalagi daerah-daerah pelosok itu tuh misalnya kayak daerah yang akses jalannya tuh masih susah buat dilewatin. Iya, kayak keterjangkauannya juga payah, jadi masyarakat sendiri susah untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya dia berkecimpung di bisnis transportasi atau punya bisnis usaha nih. Ya, tanya lagi. Apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial? Upaya pemerintah ada upayanya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Rasanya dari dulu sama aja sih. Malah mungkin kesenjangannya yang bertambah nggak sih? Tapi mungkin tetap ada, ya kan? Mungkin kayak apa? Infrastruktur, jadi merata, dirantain. Kadang tuh pemerintah kan membangun infrastruktur tuh pas daerah tersebut tuh udah viral dulu. Oh, udah viral dulu baru dibangun. Ya. Jadi pemerintah tuh udah protes dari jauh hari, tapi ditunggu dulu viral, baru ada kejadian kayak kecelakaan karena suatu jalan itu, baru deh pemerintah itu tergerak buat perbaiki gitu kan. Sebelum-sebelumnya nggak didengar. Dan sebenarnya itu juga paling mengatasi kesenjangannya yang dikit-dikit juga. Ya. Karena sebenarnya pada akhirnya pemerintah itu cuman melakukan kalau udah viral. Iya. Kalau belum. Kemiskinan itu salah satu faktor utamanya juga. Karena orang yang miskin jadi nggak bisa sekolah tinggi. Terus juga susah cari pekerjaan yang bagus. Nah, akhirnya mereka tuh ngerasa kayak terpinggirkan. Nah, dari situ kesenjangan sosialnya muncul. Karena yang kaya makin maju, terus yang miskin makin tinggal. Itu faktor sehingga kesenjangan sosial. Ya, berarti sama kan? Sama kayak macam keadaan. Mungkin kalau yang lain-lainnya mungkin kita bisa cari tahu sendiri di internet. Mungkin sudah selesai. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan respon